Halo, selamat datang di channel Diva Diskus. Kali ini kita akan ulas basic obat-obatan untuk ikan diskus. Terus ikuti video ini, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Supaya lebih semangat, kita intro dulu. Oke, seperti biasa kita akan langsung ke materi yuk, biar cepet. Oke, jenis penyakit diskus kita bedakan menjadi dua dulu ya. Ada penyakit internal dan penyakit eksternal. Di sini penyakit internal ada bloating atau sembelit dan cacingan, sedangkan eksternal ada white spot, velvet NDD, costia, hole in the head, flux, dan vein rot. Kita mulai dari penyakit internal dulu ya. Kita mulai dengan bloating. Oke. Nah, bloating ini indikasinya itu ikan sembelit kayak seperti nggak bisa pup ya. Waktu kita lihat perutnya kelihatan kembung atau membesar. Ini pencegahannya kalau untuk bloating kita bisa pakai garam Inggris dengan dosis 15 gram per 100 liter. Jadi bloatingnya kalau belum parah banget, ini belum mempengaruhi ke gelembung renang ya, ikan belum nungging, itu insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi kalau bloatingnya udah parah ya agak susah kalau diskus. Jadi kita memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita harus observasi teman-teman. Saat ketahuan di hari pertama atau hari kedua segera obati dan insya Allah akan bisa sembuh. Tapi kalau sudah terlewat ya agak susah juga sih ini. Lanjut untuk penyakit internal yang satunya yaitu cacingan. Nah, sebagian besar yang sering saya jumpai itu cacingan, yaitu dia masuk cacing pita ya, karena ada telur terbawa pada pakan hidup yang kurang bersih. Jadi cacing pita ini akan keluar waktu kita kasih obat internal seperti Medvis atau metronidazole ya. Jadi dia akan keluar yang panjang putih. Nah, itu adalah cacing teman-teman. Jika ini nggak dikeluarkan ya ikan kita nggak bakal gede-gede karena nutrisi dan makanannya terhisap di ususnya ini oleh cacing ini. Yap, kita lanjut ke penyakit eksternal ya. Penyakit eksternal yang sering dijumpai antara lain white spot. White spot ini disebabkan suhu air yang rendah. Di antaranya dia lebih rendah dari 28 derajat Celcius. Oke, ciri-ciri white spot ini tuh dia mulai muncul bintik-bintik putih. Bintik-bintik putih ini kayak apa ya? Remahan roti yang biasanya muncul pada selaput-selaput di ekor atau sirip dulu nih. Lama-kelamaan dia akan menyebar makin luas, jadi kayak ikan ditepungin gitu, kayak ikan ditepungin pakai remah roti gitu. Obatnya methylene blue, agriplavin, red blue dog bisa juga, obat eksternal ya. Dan naikkan heater di 30 derajat Celcius dulu ini. Nah, kalau ikan udah sehat baru di standarin lagi di suhu 28-29 nggak masalah. Yap, kita lanjut next pada penyakit velvet ya. Ini penyebabnya oleh Oodinium pilular. Jadi ini bedanya sama white spot, tubuh ikan itu diselimuti tepung tapi tepungnya keemasan. Kalau tadi white spot kan putih tuh, bintik-bintik putih, kalau ini tepungnya kayak keemasan gitu. Nah, ini juga sangat berbahaya buat diskus ya. Jadi kalau pakai obatnya itu bisa pakai Medvisnya Velstop, atau kalau saya juga Red Blue Dog bisa jadi salah satu solusi. Dan heater diset di suhu 30 sampai 32. Nah, kualitas air selama pengobatan itu kuncinya perlu tetap dijaga, dan dosisnya juga tetap dijaga juga ya teman-teman. Oke, lalu kita lanjut pada penyakit eksternal NDD. Nah, ini adalah biasanya momok. Untuk para breeder, para starter ikan diskus adalah NDD ini yang paling sering dijumpai teman-teman.
Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu virus. Cirinya tubuh diselimuti selaput-selaput putih. Nah ini jangan salah nih, selaputnya putih kayak lendir-lendir putih gitu ya. Kalau tadi white spot itu titik-titik putih, tapi kalau NDD selaput, jadi kayak selaput, kayak lendir yang nempel putih pada ekor. Biasanya itu gejalanya ekor, sirip agak iritasi, ada selaput putih. Kalau ikan merah atau seperti ikan merah kita sorot pakai senter, selaput putihnya itu kelihatan. Tubuh ikan itu lebih menggelap dan selaput putihnya ini kelihatan menyelimutin tubuhnya gitu. Nah ini obatnya bisa pakai Medfish FMC atau Red Blue Dog, dan heater di set di standar di 30. Penanganannya ini harus tepat ya teman-teman untuk ini. Jadi waktu gejala-gejala ringan itu langsung kita obatin, karena kalau sudah agak ya telat sehari 2 hari lah kalau telat, ini agak ngeri sih, karena penyebabnya itu virus. Penyebarannya juga ngeri juga, ini bisa dari tetes air yang terciprat atau bekas serokan, bekas sendok obat yang kita pakai itu kita pakai di tank lain, dia nyampur gitu. Jadi harus kita karantina di tempat yang agak jauh nih teman-teman, karena penyakit NDD ini penularannya cepat sekali. Jika ada satu aja dalam satu tank itu terkena ini, nah teman-teman harus obatin semua nih. Yang paling parah dipisah, yang dalam satu tank ini langsung kita obatin. Soalnya nggak mungkin kalau udah salah satu kena dalam satu tank itu, yang pasti lainnya juga pasti kena, meskipun dia sedikit atau banyak dalam tubuhnya pasti sudah terkena virus ini. Jadi pengobatannya harus sekalian kita lakukan di satu tank itu. Nah, dari pengalaman saya sih seperti itu. Kalau kita obatin satu-satu nunggu dia gejalanya parah, itu bakal banyak yang lewat deh teman-teman. Jadi harus waspada udah penyakit satu ini. Penularannya biasanya sering kita jumpai pada pembelian ikan baru yang tidak dikarantina nih, langsung kita campurkan, baik itu ikan diskus atau ikan yang untuk komteng lainnya ya, seperti ikan kecil penghias lainnya, itu juga berpotensi membawa penyakit NDD ini. Jadi bukan sesama diskus saja, penyakit dari ikan lain, NDD ini juga bisa dari ikan lain selain diskus yang kita campur tanpa karantina ya. Jadi kita lebih baik berhati-hati, pencegahan, melakukan karantina dulu sampai dengan 1 minggu lah minimal, baru kita campur di komteng itu setelah ikan benar-benar sehat dan nggak ada penyakit. Oke, kita lanjut ke Costia ya teman-teman. Ini penyebabnya parasit. Nah, biasanya itu cirinya dia luka di tubuh ikan yang mulai melebar atau kalau disebut borok lah. Jadi ini pemicunya itu ada luka luar sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Waktu ada seperti sisik yang terkelupas, goresan atau apa, nah dia terkena infeksi dari parasit. Di situ dia yang menyebabkan luka itu makin melebar. Obatnya antibiotik, acriflavin atau Red Blue Dog, dan set suhu heater di 30. Jadi penyakit ini sebenarnya jarang kita jumpai sih, kecuali ikan-ikan diskus yang ditaruh di dalam ada hardscape-nya yang kasar, batu-batu atau kayu yang agak tajam ya, yang membuat dia waktu kejar-kejaran itu terkena goresan itu dan menjadi sumber luka terbuka sih yang bisa dihinggapi oleh parasit yang memperlebar lukanya itu. Oke, kita lanjut ke penyakit eksternal lainnya, yaitu hole in the head. Nah, hole in the head ini ada 2 macam nih teman-teman penyebabnya. Pertama bisa disebabkan karena kondisi air yang jarang ganti atau kurang steril ya, yang menyebabkan si parasit ini nempel atau memulai mengikis pada area sekitar kepala ya. Yang kedua itu dia kekurangan kandungan mineral dan kalsium. Nah ini terjadi pada ikan-ikan indukan biasanya. Saat ikan indukan dia bertelur dan saat gendong, sama layaknya seperti manusia, dia menggunakan cadangan mineral tubuhnya ini kan.
saat untuk memproduksi telur. Istilahnya kalau orang hamil itu kan minum kalet tuh, tambahan kalsium ya. Nah, dia karena kekurangan kalsium ini, ya tubuh mengambilnya itu dari cangkang-cangkang atau konstruksi tulang yang kaya kalsium seperti pada area kepala ya. Karena di sini kandungan kalsiumnya terbesar ikan itu di kepala kan, dia tengkoraknya bagian depan ini, makanya itulah yang sering bolong karena kalsiumnya dipakai untuk kebutuhan tubuhnya. Nah, ini bisa diatasi dengan medfish antibiotik, garam ikan, akriflavin, sama red blue dog juga. Itu kalau yang penyebabnya parasit. Tapi karena penyebabnya bukan karena parasit, karena ikan indukan lagi gendong, bisa pakai kita naikin dulu TDS nya, kita buang dulu filter yang mengandung karbon, karena karbon ini kan nggak tahu nih, karbon ini bisa menyerap mineral juga sepertinya teman-teman. Atau bisa juga kita tambahkan mineral tablet ya untuk perawatan ikan indukan yang sedang bolong-bolong ini, untuk mempercepat pembentukan kalsium atau pembentukan luka pada tengkorak kepalanya ini lagi, pakai mineral tablet tadi teman-teman. Nanti kita tunjukkan di sesi praktek berikutnya di depan ya. Yuk kita lanjut di penyakit flux. Flux ada dua macam nih, penyebabnya cacing atau worm, tapi dia cacingnya mikroorganismenya bukan seperti cacing pita ya, lebih kecil lagi. Dia kalau posisinya di insang itu disebut dengan gill flux, kalau di sekitar tubuh itu disebut skin flux ya. Nah, kalau penyakit yang disebabkan flux ini kita menghindari pemakaian heater, karena kalau dia kena heater suhu hangat, nah dia akan malah mempercepat penetasan telur-telur cacing ini. Biasanya teman-teman sering jumpai pada gejala-gejalanya seperti ikan berjerawat nih, berjerawat pada badannya ya, kayak jerawat ya di tubuh 1-2. Nah itu disebabkan cacing. Lama-lama jerawatnya itu besar-besar dan jadi kayak seperti nanah gitu. Nah, biasanya kalau saya udah menemui kasus kayak gini, bisa dibantu sih pakai bekas suntikan itu, disedot nanahnya. Nah di situ otomatis cacing-cacing dan telur-telurnya terhisap di situ, terus kita kasih obat seperti medfish atau red blue dog itu pakai kapas dulu beberapa menit, baru kita masukkan lagi. Cuman di airnya nanti tetap treatment, dikasih obat itu juga, antibiotik juga sama FMC juga bisa. Nah kalau dia terjadi di insang ini biasanya sering dijumpai pada rayakan, sering meretel dari usia ya udah mulai fresh, mulai di sapi sampai dia 4 week syndrome lah, 4 mingguan itu masih rawan gill flux. Caranya gimana ya, dengan ini PK, bisa di PK rutin tiap 2 minggu sekali, itu untuk membakar flux yang pada insang ini, pada rayakan ini teman-teman. Atau juga teman-teman bisa menjaga nih airnya biar steril, tetap pakai tadi medfish yang egg pro atau pakai yang tadi methylene blue ya, bisa juga ini. Tapi untuk membakar atau menghilangkan gill flux itu sendiri tetap paling optimal pakai PK. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah sekarang Finrod ini juga jarang kita temui kalau kita jaga kualitas air sih, penyebabnya bakteri. Nah biasanya sirip-siripnya itu pada meretel, merupul, dan sedikit-sedikit itu mulai rontok gitu teman-teman. Nah dia akan merambat, memakan dari ujung-ujung sirip, makin ke pangkal ya. Tapi ini kalau daya tahan ikannya masih bagus, kita obatin, rajin water change. Nah itu bisa tumbuh lagi kalau masih sirip-sirip seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir, asal intinya pokoknya water change itu salah satu kunci keberhasilan dalam pengobatan diskus ya. Jadi teman-teman jangan malas-malas untuk melakukan water change saat ikan sakit ya. Oke lanjut. Nah ini dia medical box atau kotak obat
Nah ini saya udah mempunyai banyak beberapa stok ya, cuman nanti akan saya kasih info obat-obatan yang istilahnya basic banget yang wajib dipunyai. Seumpamanya belum mempunyai semua ini tuh minimal itu punya apa sih. Nah sekarang kita cek dulu ya dari yang paling banyak ditemuin. Yang pertama ini yang garam ikan. Garam ikan ini banyak dijumpain di pasaran, kita pakai ini selain buat bikin artemia ya buat persiapan air juga biasanya. Jadi fungsi garam ini macam-macam, diantaranya dia bisa mengurangi kadar bakteri juga ya, bakteri dan jamur di dalam air, yang menambah mineral dan membuat air menjadi lebih nyaman untuk ikan, jadi lebih steril. Makanya biasanya habis water change itu dipakein garam ikan ini. Cuman untuk alternatif ini ada yang agak lebih mahal dikit ya, ini mineral tablet teman-teman. Jadi biasanya kalau habis water change itu, atau nggak hanya water change sih, umpamanya seminggu sekali saya biasanya kasih mineral tablet untuk satu tank satu. Jadi manfaatnya ini lebih banyak daripada garam ikan ya. Jadi mineral tablet ini membantu ikan mengatur tekanan osmotik. Jadi biasanya ikan kalau habis water change atau ada perubahan pH TDS itu kan dia di dalam tekanan tubuhnya itu, ikan yang nggak sehat itu mengalami masalah. Nah ini membantu untuk menetralisirnya. Nah ini juga ada elektrolit dan mineral-mineral yang lebih banyak terkandung di sininya. Ini bentuknya bulat kayak kapur barus ya, seginian gitu. Kita coba buka. Nah seperti ini. Biasanya saya taruh habis water change atau kadang seminggu sekali dicemplungin untuk menambah kadar mineral dalam tubuh ikan dan mengkondisikan air itu supaya lebih nyaman buat ikan. Di sini ada deskripsinya teman-teman. Gunakan 1-2 tablet untuk 10 liter air. Cuman kita untuk manage aja atau untuk preventif cuman 1 tablet biasanya saya kasih per tank gini. Kalau tanknya gede ukuran 100 biasanya ya saya kasih 2. Nah ini garam ikan, solusi penggantinya premiumnya ya ini istilahnya mineral tablet. Oke, yang kedua obat eksternal lainnya yaitu yang ini nyetok nih, Methylene Blue. Methylene Blue saya biasanya pakai yang merek ini ya agak lebih mahal dikit, ini 7.000, kalau yang biasanya kan 6.000. Selain bisa dipakai buat telur, ini bisa buat tadi ya menetralisir air. Nah di sini nih saya pakai yang untuk anti jamur, 1 tetes per 2 liter untuk mencegah jamur, jadi untuk bisa melindungi dari telur juga, sama menurunkan kandungan nitrit yang berbahaya dalam tank. Nah, ini juga bisa menekan nitrit nih, nitrat itu yang zat berbahaya untuk ikan bisa dikurangi dengan Methylene Blue ini. Obat eksternal lainnya biasanya ini Egg Pro. Egg Pro ini saya lebih pakai untuk kalau ikan sedang bertelur, karena dari hasil pemakaian saya Methylene Blue sama Egg Pro ini lebih jumlah penetasannya lebih bagus ini dalam melindungi jamur. Cuman dia harganya agak lebih mahal dikit pakai Egg Pro. Nah stoknya sendiri saya nyetok Egg Pro 1 liter karena saya punya 6 pasang indukan ya. Lalu kita pakai lagi obat yang itu antibiotik. Nah ini dari Medris juga antibiotik. Ini biasanya untuk ikan baru atau ikan yang habis berantem atau ikan yang habis masa pemulihan setelah ada luka ya, luka, lecet atau apa, kita kasih antibiotik ini. Jadi untuk mempercepat pemulihan luka pada sirip, pada sisik, dan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, infeksi baru. Itu teman-teman. Lalu yang eksternal dulu ya. Eksternal saya ada Agriflavin.
Jadi karena antibiotik yang Medfish ini ya memang harganya lebih premium, agak mahal. Yang versi low budgetnya saya pakai Agriflavin teman-teman. Ya ini seliter ini nggak semahal yang Medfish ini, kandungannya kurang lebih sama. Fungsinya ya mungkin kalau obat ya ada yang premium generik, ini ya mungkin lebih apa ya, dia yang lebih murah dan khasiatnya mungkin ya dosisnya lebih kuat ini yang Medfish gitu. Untuk pengobatan pembusukan mulut, tubuh, sirip, insang, velvet, beludu, dan jamur. Nah ini obat eksternal ya. Takarannya saya samain 5 ml per 100 liter. Obat eksternal lain ini yang agak keras nih, This is Red Blue Dog. Nah ini salah satu obat andalan saya. Jadi ini versi termurah ya, bukan versi paling murah juga, cuman ini versi komplitnya. Kalau males beli obat eksternal lainnya saya pakai ini. Ini biasanya dipakai buat anti jamur, parasit, bakteri, virus, kuman, luka, kutu. Nah ini komposisinya paling lengkap. Dan hati-hati kalau pakai obat ini, dosisnya keras banget. Ini masa dia 500 ml per 200 meter persegi, ketinggian air kali 50, atau campurkan 5 ml untuk 1000 liter tuh, bayangkan dosis 5 ml untuk 1000 liter air. Berarti kalau kita tanknya cuma 100 liter ya tinggal dikurangin aja jadi 0,5 mili, setengah mili untuk 100 liter. Nah saya dulu pas pertama pakai ini sempat overdosis karena ya kirain dosisnya sama, kebanyakan obat kan 5 mili per 100 liter. Nah saya kasih itu, nah efeknya apa, pada rontok sirip-siripnya yang tipis di atas buntut. Pas saya baca dosisnya, oh ini dosisnya kuat banget, jadi harus hati-hati dalam memakai ini. Saya sering memakai dosis lebih dikurangin daripada kelebihan dosis. Misalnya kalau untuk ikan-ikan yang belum pernah pakai obat eksternal, saya kasih cuman ya nggak sampai setengah mili untuk 100 liter air itu, karena reaksinya cukup kuat dan cukup efektif ini untuk ikan-ikan yang lagi gejala-gejala sakit gitu. Enak pakai ini saya. So obat eksternal lain yang biasanya jadi andalan, this is it. Ini apa teman-teman, ini adalah PK. Nah PK itu satu gini, ini berapa ya gram ya kemarin ya, kurang lebih ini 50 sampai 100 gram lah segini kecil. Cuman ini awet banget, kita sekali pakai kan dosisnya 2 ppm doang untuk 100 liter, dan saya jarang pakai dosis full kan. Untuk pencegahan biasanya cuman pakai 0,2 gram, pokoknya cuman airnya ngeping gitu aja. Setelah berubah jadi coklat kita kuras. Oke kita lanjut obat internal. Nah, obat internal saya cuman sedikit ya. Obat internal paling ini garam Inggris. Ini garam Inggris rasanya nggak ada sih, saya pernah coba, ternyata rasanya tawar ya, seperti apa ya, seperti micin ininya komposisinya. Cuman ini untuk mengobatin yang tadi, untuk yang bukan mengobati sih, pencegahan untuk yang biasanya sembelit atau yang selulit, bukan selulit ya, sembelit bener, yang perutnya gede dan nggak bisa pup. Tapi untuk pengobatan yang ikan akut sih nggak bisa. Namanya obat itu teman-teman bisa mengobati jika kondisi ikan belum parah ya. Kalau sudah parah mau dikasih obat sekuat apapun pasti potensi kematiannya cukup tinggi. Lanjut obat internal lainnya kita saya pakai ini sih, internal free. Nah internal free ini yang saya beli literan karena ini cukup banyak saya pakai untuk rayakan, untuk ikan-ikan kecil saya sering pakai internal free. Untuk pencegahan ya sekitar 2-3 minggu sekali dikasih internal free untuk mengurangi atau mencegah cacing ya, cacing yang ada dalam perut, cacing pita atau cacing apa atau penyakit dalam. Solusinya yang lebih murah pakai metronidazole. Metronidazole ini bentuknya kaplet, ini obat manusia sebenarnya ya. Jadi ini versi murahnya dari internal free, versi tablet gini. Jadi kita gerus nih 2
atau 1 tablet. Kalau untuk 100 liter ya 2 tablet ini kita gerus sampai halus, kita campurkan ke 100 liter tank, 100 liter air maksudnya. Nah, dari sekian banyak obat untuk starter ya teman-teman pemula diskus, paling yang saya rekomendasikan obat-obat yang murah aja. Paling pertama, garam ikan wajib punya, PK wajib punya. Nah, ini versi murahnya. Untuk yang internal ini pakai metronidazole nggak apa-apa. Terus yang ini yang murah, methylene blue sama red blue dog. Udah, ini 1 2 3 4 5 aja deh. Garam ikan, kelihatan nggak ya? Garam ikan, metronidazole, terus red blue dog. Nah, istilahnya ini red blue dog ini palu gada, obat untuk semua penyakit eksternal. Biasanya saya pakai ini. Kalau yang methylene blue kan saya pakai untuk menetralisir air, untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Untuk kegiatan rutinnya 2 minggu sekali saya PK. Insya Allah kalau udah pakai rutin, pakai PK 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, tergantung kesehatan ikan teman-teman dan kualitas airnya, ya sudah mengatasi masalah. Kalau kita ngecek air nggak terlalu bagus, kita bisa pakai sedikit methylene blue untuk mencegah pertumbuhan jamur. Ya, paling itu aja obatnya, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau obat yang pertama untuk basic sih cuman itu aja teman-teman. Obat eksternalnya ya andalannya yang paling ini red blue dog sama tadi PK. Garam ikan ini udah wajib. Internalnya boleh, kalau ikannya masih sedikit beli internal free yang kemasan kecil aja, soalnya internal free juga jarang dipakai sih, untuk pencegahan aja. Kalau ikannya nggak cacingan atau pakannya terawat ya memang jarang dipakai. Oke, paling itu aja sharing untuk obat-obatan ikan diskus kali ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Diva Diskus.